Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Foodies, selamat sore ya teman-teman semua. Selamat datang kembali di kegiatan Sedekah Ilmu Ramadan, upgrade ilmu ngabuburit bareng Foodies. Oke, nah di spesial program live spesial Ramadan tahun ini, kita akan ngobrol-ngobrol kembali bersama narasumber menarik di bidangnya nih. Tentunya pasti dari teman-teman pebisnis kuliner ya teman-teman ya. Oke, nah program ini juga Foodies dedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal nih buat yang belum tahu, yang baru join. Nama saya Balkis yang akan menemani teman-teman semua di kegiatan sore hari ini. Oke, gimana teman-teman puasa di hari ke-16 ini? Lancar? Oke, mudah-mudahan lancar ya. Nah, sambil kita ngabuburit bareng Foodies, kita akan bersama-sama sharing insight bersama narasumber kita di sore hari ini. Oke, sebelum nanti saya spill siapa narasumber sore hari ini, terus dari brand apa, teman-teman jangan lupa untuk pantengin terus live-nya sampai selesai, karena nanti untuk insight-nya bisa teman-teman praktekkan di bisnis kulinernya teman-teman masing-masing. Oke, dan nanti di akhir akan ada promo spesial Ramadan untuk teman-teman yang hanya bisa diakses oleh sahabat Foodies yang join live sore hari ini. Oke, sebelumnya saya izin untuk menginformasikan terlebih dahulu mengenai Foodies Academy. Nah, ini juga udah banyak yang join. Ada Kak Fahri, ada Kak Rido. Nah, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan Foodies Academy itu apa sih? Nah, jadi Foodies Academy adalah pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Nah, Foodies juga punya visi yaitu Changing People's Life Through F&B Education. Nah, teman-teman gabung lebih dari 100.000 foodpreneurs lainnya yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang pengen belajar secara gratis dulu bareng Foodies, bisa banget teman-teman untuk subscribe channel telegramnya Foodies di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman mungkin yang hobinya baca, bisa banget untuk baca artikel-artikel edukasi dari Foodies, karena Foodies sudah publish sekitar 400 lebih artikel edukasi bisnis kuliner di www.foodies.id/artikel. Oke, nah satu lagi nih buat teman-teman yang hobi nonton YouTube, bisa juga subscribe Foodies YouTube channel karena sudah ada 1.200 lebih video edukasi yang bisa teman-teman akses secara gratis. Oke, nah sekarang saya mau infoin siapa narasumber kita di sore hari ini. Jadi, sore hari ini kita akan ngobrol santai bersama Mas Faisal Budiman atau yang sering dipanggil Mas Bob ya. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau mungkin udah lihat story-nya Foodies kita akan live sama siapa? Boleh komen di bawah ya. Nah, beliau adalah owner dari Bakmi Badami dan juga Mie Upami. Oke, jadi Bakmi Badami ini kalau teman-teman khususnya di kota Bandung itu mungkin udah pernah visit ke outletnya. Boleh ya teman-teman cerita di kolom komentar seperti apa experience-nya. Nanti juga kita akan tanya-tanya langsung bersama Mas Bob, owner dari Bakmi Badami dan Mie Upami. Kenapa membangun bisnis kuliner seperti ini? Nanti mungkin ada insight juga yang akan di-share sama Mas Bob terkait memulai bisnis kuliner khususnya bakmi ya teman-teman. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sama Mas Bob, boleh banget ditulis di kolom komentar atau ditulis di kolom question mark yang ada di bawah ya teman-teman ya. Oke, sambil saya invite Mas Bobnya untuk join segera di live-nya. Teman-teman boleh nih kenalan dulu dari mana aja, dari kota mana aja, terus punya bisnis kuliner apa aja. Boleh ditulis di kolom komentar biar nanti saya bacain ya. Oke. Ini ada yang nanya nih, ada kelas khusus franchise? Ada, nanti Kak Deswanda. Nanti boleh banget detailsnya itu diinfokan sama CS Foodies atau DM ke Foodies aja ya Kak ya, terkait franchise. Oke, saya invite dulu Mas Bobnya sebentar. Untuk join ke live-nya ya. Oke.
Ini ada Kak Eza baru join, ada Kak Herianto. Oke, udah datang nih Mas Bobnya. Halo Mas Bob. Halo, halo. Halo, salam kenal Mas Bob. Salam kenal, Mbak. Ini Oke, kedengeran nggak suaranya? kalau di aku jelas sih. Oke, siap. Oke. Mungkin kalau di teman-teman ada miss sedikit suaranya boleh di komen ya biar nanti nggak miss informasinya ya biar clear. Oke, mungkin Mas Bob gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, nanti mungkin kita akan ngobrol terkait bisnis yang sekarang dijalankan sama Mas Bob dan teman-teman tim dari Bakmi Badami ya. Oke, Siap. sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin boleh perkenalan diri dulu dari Mas Bob ini sebagai apa di bisnisnya, terus sekarang sibuknya apa aja. Silakan, Mas. Boleh, siap. Halo teman-teman. Nama saya Bob. Saya pemilik dari Bakmi Badami, juga Bakmi Upami. Nah, kebetulan sekarang lagi sibuk di beberapa di beberapa kegiatan mungkin ya ada. Kalau di F&B ada Bakmi Upami, ada selain Bakmi Badami juga baru bikin ini cuanki, Oh, oke. namanya cuanki Mangkohang gitu. Terus Oh, selain itu juga Bob eh, punya brand fashion namanya Wearbob, dan juga sekarang lagi mengelola salah satu creative space di Bandung namanya The Hallway Space. oke. Sama satu lagi mungkin ya main musik. Oh, jadi cukup banyak ya kegiatannya ya, Mas Bob ini. Luar biasa. Jadi dari F&B-nya ada, dari fashion-nya ada, terus creative space-nya juga ya, The Hallway di Kosambi ya, Mas ya. Ya Itu betul. sebagai pengelola atau gimana, Mas? Salah satu dari founder aja sih, kebetulan Hallway punya berempat Oke, ya. oke, oke. Menarik, menarik. Terus main musik juga ya. Ya. Kelihatan nih anak bandnya. Oke, Mas Bobi, Mas Bob, sorry. Ini penasaran nih, ini kan bisnis ada bakmi badami dan juga mie Ya. upami. Terus tadi juga di spill ya ada cuangki juga. Nah, boleh diceritain nggak awal mulanya kenapa apa ya kepikiran nih buat bisnis F&B khususnya di bakmi. Terus kenapa kalau aku lihat-lihat di sosmednya itu mulainya dari rumah. Nah, boleh nggak diceritain, Mas? Nah, jadi sebenarnya Bob salah satu orang yang termasuk yang agak ketakutan gitu bisnis F&B ya. Jadi dulu sekitar 2014 mungkin pernah jualan F&B, tapi beberapa kali nggak pernah jalan gitu. Nah, kebetulan Hmm. yang bisnis F&B yang sekarang itu dibantuin sama istri. Jadi Oke. jadi si Bakmi Badami ini adalah bisnis F&B yang tidak sengaja akhirnya berjalan gitu. Mm-mm. Jadi si Bakmi Badami ini teh produk COVID. Jadi jadi Oke. dulu awal kemunculannya itu kita lagi isoman tuh, waktu itu lagi di Delta kalau nggak salah, di pas Mm-mm. COVID yang Delta kita Mm-mm. isoman. Terus pada waktu itu lagi mulai jenuh sama makanan gitu, jadi kayak nge-go food terus juga bosen. Mm-mm. Nah, masak juga udah bingung mau masak apa. Nah, kebetulan istri itu pencinta bakmi banget. Mm-mm. Jadi nyobain katanya, ini aku punya resep, beli ini dari beberapa supplier. Putus-putus mas suaranya. Oh, sebentar. Sorry, barusan putus-putus suaranya. Heeh. Tadi sampai istri Mas Bob pecinta bakmi, terus boleh lanjutin Mas. Nah, jadi nyobain bumbunya Mm-mm. diracik sama mie yang kita coba beli tuh waktu itu online. Nah, pas mie sama bumbunya disatuin itu karena ada menemukan rasa bakmi yang belum pernah Bob cobain gitu. Jadi waktu itu Mm-mm. ini enak juga nih kayaknya. Nah, waktu itu coba di-update tuh di story waktu isoman itu. Nah, pada teman-teman kebetulan banyak yang nanyain itu beli di mana, beli di mana. Nah, Bob share bahwa itu bikin sendiri di rumah karena lagi isoman.
mungkin nanti beres isoman Bob bikinin dan Bob kirimin gitu. Nah, Mm-mm. jadi selesai isoman itu Bob bikin nih buat teman-teman gratis, Bob kirimin semuanya. Itu sekitar kayaknya 2 kali 3 kali bikin tuh waktu itu. Nah, Mm-mm. akhirnya mereka pada nagih tuh bikin PO dong, bikin PO. Nah, akhirnya berawal dari bikin PO, habis itu bikin dine in di rumah sedikit buat teman-teman aja. Tapi dine in pertama itu ternyata cukup apa eh, viral gitu, teman ada yang bikin konten, akhirnya banyak yang apa mergokin rumah tuh, datengin rumah, nggak bilang dulu gitu, tiba-tiba banyak orang di depan rumah pada motoin rumah, kenapa bakminya nggak buka, padahal pada waktu itu nyediain dine in punya cuman buat teman-teman gitu. Nah, dari situ jadi kepikiran kenapa kita nggak bikin coba dine in di rumah gitu. Nah, akhirnya disitulah kita mau mulai si bakmi badami itu. Oke, keren ya. Dari awalnya mungkin apa namanya tadi ya, kalau Mas Bob bilang pernah menjalankan bisnis F&B tapi nggak Ya. berjalan. Tapi sekarang mencoba juga dengan apa namanya tadi produk COVID. Oh, Bilangnya ya. produk COVID karena dibuatnya saat isoman ya. Oke, kadang kalau misalkan lagi situasi kayak gitu suka kepikiran aja ya ide-ide untuk ngapain Nah, gitu. karena udah bingung Oke. banget waktu itu, Hmm, isoman hmm, udah hmm. bosan gitu, udah hampir 10 harian. Oke, oke. Jadi itu di tahun 2021 ya? 2021 2022. 2022 2022 2022 ya? bulan Februari. 2022. Hmm. Berarti udah mau running 2 tahunan bisnis ini. Iya, iya. Februari Oke, udah 2 keren. tahun. Bahkan sekarang udah jadi semakin yakin ya untuk buka F&B selanjutnya. Jadi beranak nih. Keren. Ya, jadi beranak. Oke, nah mungkin ini penasaran juga nih. Tadi kan mungkin awal jualannya dari rumah tuh karena pas lagi isoman, terus banyak teman-teman yang pengen PO, terus akhirnya datang ngegerebek rumah. Terus ditambah teman-teman Mas Bob yang bikin viral kontennya. Nah, sekarang tuh kan sebetulnya seperti apa sih konsep bisnis badaminya tuh? Apakah udah apa namanya? Karena kan kalau saya lihat tuh tempatnya ini tuh dirahasiakan, bener nggak sih Mas? Ya, Terus orang-orang harus reserve dulu gitu, harus reservasi dulu untuk bisa nyobain bakmi badami. Nah, ini betul. boleh diceritain nggak kenapa konsep bisnisnya seperti itu? Nah, jadi dulu namanya bukan bakmi badami. Jadi dulu namanya mendadak bakmi gitu. Oh, oke. Nah, jadi kita jualannya selalu dadakan, di mana Mm-mm. kalau waktu Bob sama istri lagi nggak ada kegiatan, nggak ada agenda kemana-mana, nah kita Mm-mm. kayak mendiskusikan buat jualan Mm-mm. di 2 hari atau 3 hari ke depan gitu. Jadi kita diskusi dulu mau jualan atau enggak. Nah, akhirnya baru di situ buka. Nah, itu makanya jadi sekarang namanya jadi badami gitu. Jadi dibadamikan Mm-mm. heula gitu sebelum Bahasa berjualan. Sunda ya. Ya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu bahasa Sunda, jadi badami itu diskusi ya Mas ya. Ya. Jadi konsepnya sekarang benar-benar jadi apa? Sebetulnya kalau dulu kita buka reguler ada 3 hari dalam 1 minggu. Nah, cuman Mm-mm. karena ternyata waktunya Bobby yang mulai after COVID itu mulai ada kegiatan lagi, jadinya sistemnya kita rubah jadi reservasi karena Mm-mm. orang udah mulai banyak yang meneror. Dulu kita nyimpan alamat di Mm-mm. Instagram gitu, tapi sekarang udah kita hilangkan apa eh, alamatnya. Jadi Mm-mm. sistemnya itu kita pasti update tanggal buka di Mm-mm. 2 hari sebelum buka. Misalnya kita buka tanggal 3, Mm-mm. nah tanggal 1 kita buka eh, buka reservasi. Nah, orang itu Mm-mm. biasanya kita dibuka dikasih tahu kita akan open reservasi jam 8 malam misalkan. Nah, Oke. orang Mm-mm. itu nanti akan berebut gitu di jam 8 tersebut. Nah, biasanya terakhir-terakhir sih nggak 1 menit aja, biasanya kita bikin 4 sesi udah penuh gitu. Jadi DM-nya Bob Mm-mm. ambil dari yang paling bawah gitu. Jadi Mm-mm. Oke. reservasinya benar-benar apa
harus cepat-cepatan gitu, jadi biar kebagian di bukanya. Nah, bukanya itu dalam satu hari cuma 4 sesi. Itu satu sesinya maksimal di 18 sampai 20 orang. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran lokasinya di mana, nah saya juga nggak tahu di mana. Nanti boleh langsung kepoin Instagramnya aja ya, dan Ya, reservasi ya kalau misalkan teman-teman yang mau mencicipi bakmi Badami ini. Oke, nah ini juga unik ya Mas Bob ya, maksudnya kan di mana orang-orang tuh pengen apa ya, brandnya itu tuh eksis gitu, muncul dengan, karena itu salah satu strategi marketing juga gitu untuk betul. orang tuh aware nih dengan brandnya. Tapi yang dilakukan Bakmi Badami ini tuh justru berbeda banget gitu dari kebanyakan brand. Justru merahasiakan lokasinya, terus tadi ya sistemnya ya reservasi dulu gitu. Ya. Nah, ini apa ya? Ada nggak sih kayak kekhawatiran gitu dari Mas Bob di mana orang-orang apa namanya pada mm, announce gitu ya untuk brandnya tuh ada di sini, tapi Mas Bob sendiri memilih untuk berbeda. Nah ini seperti apa gitu maksudnya Mas Bob yakin banget dengan konsep seperti ini gitu bahwa orang-orang tetap bisa aware nih. Hmm. Jadi sebetulnya experience-nya kita bangun dari mulai orang reservasi. Jadi kayak setelah orang reservasi, kita baru kasih tahu alamatnya, Mm-mm, eh, kita juga ngasih tahu rules-nya, tata cara makannya. mm-mm, Kalau telat itu maksimal berapa menit. Jadi mm-mm, experience itu udah kita bangun dari awal reservasi. Nah, mm-mm. setelah orang datang itu kita juga informasikan bahwa boleh bikin konten tapi tidak boleh mencantumkan alamat gitu. Oke. Nah, setelah itu orang selesai makan, hari itu juga biasanya kita delete tuh alamatnya di DM orang yang Hmm. reservasi di sesi itu. Mm-mm. Jadi orang udah nggak bisa search lagi alamatnya karena semuanya kita udah delete gitu. Ya. Mm-mm. Nah, terus dari sesi apa? Dari setelah experience reservasi terbangun, nanti di rumah itu benar-benar yang reserve makanannya itu Bob sendiri gitu. Jadi di Mm-mm. rumah dikerjakan berdua sama istri. Jadi istri yang Mm-mm. masak, Bob yang bertemu sama teman-teman yang Oh. reservasi gitu. Mm-mm. Terus kita punya beberapa menu fusion yang kita racik Mm-mm. sendiri, khasnya Badami. Mm-mm. Mungkin orang tidak apa akan sangat jarang menemukan menu-menu yang kita bikin gitu sih. Mm-mm. Oke, 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 menarik ya, ini unik. Tapi mungkin bisa di-spill apa sih yang menjadi diferensiasi dari produk Badami sendiri selain tadi mungkin udah di apa ya, udah dikasih tahu experience-nya berbeda, terus produknya tadi memunculkan menu fusion juga yang tidak ada di tempat lain. Nah, yang menjadi diferensiasi lain dari Bami Badami ini tuh apa, Mas? Yang menjadi pembedanya mungkin kita nggak buka setiap hari. Jadi Oh, tahun ini aja kita buka mm-mm. cuman baru satu kali. Oh iya. Itu pun tanggal 1 Januari. Mm-mm, mm-mm. Jadi Oke. kita kemarin itu kayak tahun lalu kita buka di tanggal 31 Desember. Mm-mm, mm-mm. Nah, kita kayak mau menjegal orang-orang tahun baru. Nah, tahun ini kita pengen ngetes orang nih yang tahun baruan mau pada makan badami nggak ya pagi-pagi. Mm. Ternyata masih rame. Masih rame ya. Iya. Oke. Nah, berarti tahun ini baru satu kali buka ya, Mas ya? Iya. Oke. Berarti kalau Harus harus misalkan, kenapa? harusnya tahun ini kita buka di anniversary kedua di bulan Februari. Rencananya Mm-mm. pengennya bukannya 14 Februari pas bareng sama pemilu. Oh, kemarin ya. Ya kita Oke, oke. kita udah bikin apa box set buat khusus teman-teman yang beruntung nanti Mm, reservasi dengan membeli box set gitu, isinya ada merchandise dari Bakmi Badami 2 mm-mm, tahun anniversary. Nah, kalau tahun mm. lalu kita kolaborasi sama beberapa
F&B, anniversary-nya di rumah juga sama sih. Oke, jadi di rumah itu cuman ada Mas Bob dan istri yang Ya, betul. apa namanya? Oh, cuma berdua ya berarti. Memang Iya. benar-benar memulai bisnis ini dari rumah ya. Ya. Oke. Nah, mungkin tadi ya kalau misalkan bakmi Badami ini hanya buka di beberapa waktu tertentu saja. Terus, tapi di sosial media ada juga mie upami. Nah, ini bisa diceritain nggak mie upami ini dengan bakmi Badami ini bedanya apa? Terus, apakah konsepnya sama-sama seperti itu atau seperti apa, Mas? Nah, kalau si mie upami itu kita buka reguler. Kalau mie Mm-mm. upami alamatnya bisa dicek di Instagramnya kita, itu open reguler, ada di Jalan Anggrek nomor 43. Nah, bedanya mie upami sama bakmi Badami tentu di pilihan mie juga udah berbeda. Mm-mm. Kalau si bakmi Badami punya 3 pilihan mie, ada mie keriting, mie lebar, sama Mm-mm. mie karet. Mm-mm. Nah, kalau si mie upami itu cuma mie keriting. Nah, kebetulan di menu juga sangat berbeda. Kalau bakmi Badami menunya fusion, kalau Mm-mm. si upami itu lebih ke apa ya? Nusantara mungkin ya, ada Mm-mm. bakmi Bangka, ada bakmi Singkawang, sama mie ayam kampung rebus. Oke. Oke, nah kalau yang ini di-spill nih teman-teman alamatnya. Ya, Bisa datang ke outletnya ya di Jalan ya, Anggrek ya tadi Mas ya. betul. Jadi kalau Oke, belum kebagian bakmi Badami, bisa nyobain dulu mie upami, nanti baru bakmi reservasi Badami. ke Mbak Dami ya. Oke, ini menarik nih dua dua bisnis yang dikelola dengan konsep yang berbeda gitu. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran dengan bakmi Badami tapi belum kebagian bisa mampir dulu ke mie upami. Ya. Oke. Tapi si ini juga apa? Secara market Mm, juga sekarang itu udah, kalau dulu pas pertama kali buka Upami, orang itu mm, nge-compare. Jadi kalau orang makan Upami itu, kalau orang udah makan Badami, ada juga mm, yang enggak, aku lebih suka Badami, tetap gitu kekeh mm. sukanya ke Badami. Karena dulu marketnya Upami itu masih dari Badami. Nah, kalau sekarang si Upami sama Badami udah kepisah sendiri. Jadi Oke. memang ada orang yang suka mie Upami, ada Mm, orang yang suka Badami mm. gitu. Oke, jadi udah terpisah ya untuk Ya, marketnya. Udah punya taste masing-masing ya untuk Badami sendiri. Mungkin udah cocok di Badami, di Upami juga beda. ya. Nah, kalau misalkan mau nanya nih, ini kan ini di luar yang cuangki tadi ya. Ini yang Badami dan mie Upami. Kalau dari kedua bisnis ini yang apa ya, yang mungkin lebih concern gitu ya dari Mas Bob sendiri itu ke yang mana gitu? Sebenarnya kalau yang concern berbisnis ini di Upami ya. Mm, Kalau si Badami akhirnya jadi apa? Jadi kesenangan, hobi, mm, atau apa ya, membahagiakan diri sendiri sih sama istri. ya. Jadi kayak ketemu teman gitu. Mm, Jadi rumah tuh jadi hangat gitu. mm, mm, Jadi mm, terus dari Badami itu bisa banyak apa, ketemu orang-orang baru, orang-orang F&B atau networking yang mm, apa, yang lebih luas lah gitu. mm, 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 mm. Oke, nah pada saat membangun mie upami itu pertimbangannya apa tuh Mas? Akhirnya dibuka mie upami dengan konsep yang open reguler, terus yang seperti konsep-konsep bisnis lainnya dan fokus gitu untuk operasional bisnisnya tuh eh, memang seperti itu gitu. Nah, apa yang menjadi pertimbangan akhirnya buka bisnis itu? Nah, jadi pada saat lagi menjalankan Badami itu ada beberapa teman atau ada beberapa customer Mm, itu kayak ngajakin buka gitu, mereka kayak nawarin tempat. Jadi kayak, saya punya tempat, mau nggak buka di tempat saya, atau mm, buka dong di tempat lain, oke saya modalin, atau bisa nggak kerjasama dengan membuka Badami di tempat saya gitu, kayak gitu-gitu. Nah, dulu mm, tuh Badami itu kayak anak kesayangan saya berdua gitu sama istri. mm, Jadi tidak mau si Badami ini dikasih ke siapapun gitu, karena peng karena si Badami ini memang pengen dikerjain cuman sama kita berdua aja gitu. Jadi mm, kita mengerjakannya di apa, di waktu luang kita aja gitu. Nah, mm, akhirnya kita kepikiran buat bikin second brand. Tadinya ini mm, buat orang-orang yang pengen buka
Badami gitu. Nah, kita Mm-mm. tawarin tuh waktu itu, ini saya punya second brand, mau nggak buka Mm-mm. yang ini namanya mie upami. Nah, Mm-mm. kebetulan karena mereka itu udah nyobanya makan badami, mereka pada nggak mau tuh karena ada ketakutan ini bakal sama nggak ya sama badami. Nah, Ya. akhirnya udahlah daripada orang gambling dan penasaran juga akhirnya akan seperti apa. Nah, saya buka dulu sendiri Mm-mm. gitu si upami dengan Mm-mm. konsep normal aja reguler gitu. Oke. Jadi awalnya dari banyak request teman-teman yang pengen Mbak Nami ini buka reguler gitu ya Mas ya. Ya, Oke. Menarik, akhirnya dibukalah tuh si mie upami di dengan upami ya. eh, apa namanya, nama brand yang sama-sama bahasa Sunda gitu ya dua-duanya. Jadi itu Upami. ada apa kayak sequel gitu. Jadi Heeh. kalau apa Stacan Badami Upami Hela gitu. Oke. Menarik ya ini ya. Mas Bob ini di Bandung asli ya? Asli Bandung ya. Asli Bandung. Oke, nah kalau yang ketiga tadi cuangki siapa? Cuanki Ada. Mangpohang. Oh, Mang Pohang. Ini enggak Ya. ini lagi. Maksudnya ini mah pakai nama gitu untuk cuangki, enggak yang menjadi Eh, sequelnya si Mbak Dami Upami. Kalau ini kebetulan ada partner, jadi bikin konsepnya bareng-bareng sama partner sih. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, oke, mungkin buat teman-teman nih yang mau nanya sama Mas Bob terkait konsep bisnisnya yang unik ya, selain tadi mulainya dari rumah, tapi Mas Bob juga menjalankan beberapa bisnis yang memang konsepnya juga berbeda gitu. Bisa banget ditanyain langsung di kolom komentar Boleh, atau di kolom question mark ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya, Mas ya. Nah, boleh. selama berarti udah running 2 tahun untuk Badami dan Ya, Upami juga. Ini dengan menjalankan konsep bisnis seperti itu, apakah ada challenge tertentu yang mungkin dihadapi? Terus gimana sih cara nanganinnya gitu? challenge-nya gimana caranya biar bisa buka lumayan rutin sih. Konsisten, rutin. Karena ini udah pada nagih sih follower-follower Badami itu lumayan rada galak sedikit. Jadi kalau kita update story doang, biasanya kalau bukan update buka suka dimarahin gitu. Tapi suka kita marahin balik, tapi mereka pada senang. Seneng ya dimarah-marahin. Karena berarti selain dari membangun experience sendiri di awal tadi Mas Bob tuh membangun engagement ya dengan konsep yang unik ini tuh jadi tercipta Ya, engagement yang baik gitu dengan customer. betul. Oke. Ada nggak apa ya momen tertentu gitu yang bikin apa ya momen-momen seru gitu pas menjalankan bisnis ini sampai sekarang gitu Mas? Banyak salah satunya bisa ketemu orang-orang tak terduga ya. Jadi kayak misalkan tiba-tiba di DM sama orang-orang di luar ranah F&B gitu, Heeh. tiba-tiba ada kemarin itu ada tiba-tiba ada sutradaranya film gitu gitu. Jadi ada beberapa tiba-tiba ada yang nge-DM dari teman-teman mana gitu. Nah, itu Heeh. tuh jadinya biasanya kalau eh, bermulanya dari teman ke teman, nah itu jadi koneksi Heeh. biasanya kita masukin ke apa ke apa ya friends and family. Jadi si Heeh. Bakmi Badami ini mengutamakan teman-teman dulu sebelum kita open ke apa ke umum gitu. Umum. Biasanya kalau dulu kita bukannya dalam kalau misalkan kita buka biasanya ada sesi berbeda antara sesi teman-teman sama sesi buat umum gitu. Nah, dari sesi teman-teman ini biasanya terjalin apa koneksi Heeh. yang lebih luas gitu, Heeh. nggak cuma ngomongin F&B, jadinya banyak ketemu orang baru gitu sih. Heeh. Heeh. Oke, menarik ya. Jadi tadi mungkin selain karena konsepnya yang unik, jadi mendatangkan traffic dari orang-orang di luar F&B juga ya Mas ya. Ya, Dan tadi ya koneksinya jadi apa namanya lebih terbentuk luas. gitu dari Betul. lebih luas juga. Oke,
Nah, selain tadi challenge, terus challenge-nya kalau dari Mas Bob sendiri lebih ke buka rutin ya untuk Badami Ya, sendiri ya Mas ya. Oke, nah ini mengumpulkan ada niat untuk pertanyaan, buka. mengumpulkan niat. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Fahrul. Apa yang sering dilakukan Mas Bob untuk nemuin ide atau konsep bisnis yang cukup unik? Mungkin ini Gimana? insight-insight apa yang ini nih yang saya pin. Apa yang sering dilakukan Mas Bob untuk bisa menemukan ide atau konsep bisnis yang cukup unik? Mungkin Mas Bob ini sebetulnya sebelumnya nih riset-riset atau hanya dari pengalaman aja atau banyak ngobrol sama teman-teman FNB atau gimana nih Mas? Sebenarnya si konsep yang unik ini nggak sengaja terbentuk pas kita coba mulai gitu. Jadi apa ya? Kayak keadaan membuat konsep bisnis ini menjadi unik gitu. Jadi kita Hmm, malah awalnya dari coba-coba aja hmm, dulu gitu. Kalau misalkan nggak dicobain malah kan nggak tahu akan hmm, seperti apa. Jadi hmm, eh, yang yang Bob alami kemarin itu yang menurut Bob ini kayaknya bisa dicobain. Nah, itu dicobain dulu. Nah, nanti hmm, hasil akhirnya itu ketahuan setelah berjalan gitu. hmm, 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 hmm. Nah, kalau untuk mie upami sendiri, ini kan tadi kan kalau pertimbangannya karena banyak yang request juga gitu. Nah, apa namanya? Mie upami itu berarti di tahun 2023 atau di Ya, kapan? Mio Upami sama openingnya di 1 Februari 2023, Hmm, betul. oke. Jadi setahun setelah menjalankan Badami akhirnya Kadang ya. tercipta mie upami ya. Mungkin tadi kalau misalkan untuk insight-insightnya ya selain memang yang Badami itu dari pengalaman. Mungkin riset juga ya Mas ya terkait Ya, bisnis ini. Apalagi kan sama sekarang tuh, hmm, ini sih Bob banyakin traveling juga biar oke. tahu apa sih ekosistem F&B di luar Bandung gitu. Jadinya Hmm, hmm, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil entah hmm, dari apa konsep atau misalkan oh ini nih bisa nih kita kembangin gitu. Jadi hmm, nanti bisa punya konsep bisnis yang berbeda mungkin yang sekarang lagi rame di Bandung gitu. hmm, 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 hmm. Oke, jadi dengan banyaknya aktivitas yang dijalankan sama Mas Bob, justru nambah insight juga ya untuk running bisnis berikut-berikutnya. Oke, nah mungkin kalau misalkan tadi ya, kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh banget. Ini mungkin aku pengen nanya lagi nih. Nah, ini kan Mbak Dami ini, saya tadi mungkin poinnya Mas Bob ini eh, menjangkau teman-teman dulu. Mungkin teman Mas Bob juga banyak ya, jadi lebih mudah untuk Mas Bob mempromosikan bisnisnya gitu. Nah, ini kan terus udah banyak juga nih akhirnya dari customer customer sendiri pada DM, terus pada pengen datang ke Mbak Dami gitu. Jadi lebih dikenal orang gitu, lebih banyak dikenal orang di bisnis Mbak Dami ini. Terus orang jadi dengan konsep yang seperti ini mungkin jadi penasaran juga ya untuk join. Nah, sebetulnya strategi marketing yang dijalankan sama Mas Bob untuk Mbak Dami ini khususnya itu seperti apa aja sih Mas? Atau enggak mungkin nanti bisa diceritain juga strategi untuk mie upami ini apa aja? Oke, kalau si Badami ini dibikin nggak terlalu dibikin bisnis banget sebetulnya di Instagram, jadi Hmm, dibikin lebih personal mungkin ya. Jadi hmm, kita bisa nggak kayak ke apa Instagram jualan gitu. hmm, Kalau hmm, lihat hmm, bionya Badami sekarang tulisannya jangan dengar kata orang gitu. Jadi biarin orang follow Badami dulu aja biar kita kenal gitu. Nah, jadi marketingnya kita biasanya banyakin ngobrol sama si follower gitu. Kita hmm, bikin aktivasi-aktivasi kecil kayak misalkan dulu pernah bikin badami sepedahan gitu. Jadi hmm, hmm. boleh makan badami kalau pakai sepeda gitu. Sampai Oke, ada sampai ada orang yang nyewa sepeda dari alun-alun tuh pakai boseh. buat datang. Cewek-cewek, iya cewek-cewek gitu Hmm, banyak karena gimmick-gimmick aktivasi kecil gitu yang bikin mungkin si Badami jadi lebih seru gitu. Jadi orang-orang tuh interaksinya nggak kayak ke admin gitu. Jadi ya.
kita bisa marahin siapapun gitu, orang yang komen Mm, atau misalkan orang yang DM mm, gitu. Tapi mm. mereka tuh pada seneng, jadi kalau kita bikin apa gimmick-gimmick kecil gitu. Apalagi kalau misalkan orang Bandung tuh udah buat gimmick tuh kayak dimarahin malah jadi pengen ketawa gitu ya. Pengen. Dimarahin, marahin Oke. balik, terus dimarahin lagi, Marahin jadi balik. gitu aja terus. Iya, iya, iya. Sama apa? Mereka tuh jadinya akhirnya pada sukarela buat bikin konten gitu. Mm, Jadinya kita terbantu sama mm, customer-customer yang mungkin mendapatkan experience yang mm, menyenangkan di Badami. mm, Akhirnya mereka pada bikin mm. konten gitu. Ya, jadi kalau misalnya dari di foodies itu disebutnya wow factor gitu. Jadi mungkin wow factor dari Mbak Dam itu dengan konsep yang unik, orang jadi sukarela bikin konten dan Ya, akhirnya strategi marketing secara free ya. ya, Jadi dari konten-konten orang. Oke, ini poin plus nih buat teman-teman mungkin bisa di apa ya diterapkan juga mungkin ya nanti ilmu-ilmu dan insight-nya. Oke, nah selain tadi strategi marketing ini, tadi kan udah di-spill juga bedanya konsep dari bakmi badami dan upami. Nah, mungkin selama 2 tahun ini ada inovasi apa aja sih Mas yang sudah dilakukan sama Mas Bob? kalau di Badami kita selain apa inovasinya di menu biasanya sih Hmm, kayak terakhir itu kita ngeluarin eh, bakmi ayam pop. Jadi, oke. nah kebetulan istri itu dari Minang. Hmm, Nah, jadi dia ada punya punya menu punya peracikan sendiri di bakmi ayam pop. Jadi mie pakai ayam pop, terus kita nggak pakai sayurannya, nggak pakai pakcoy tapi pakai daun singkong hmm. gitu. Jadi kayak Oke, oke. kayak nasi padang tapi ini versi Mm-mm. bakmi gitu. Terus Kayak juga nasi padang. kemarin sempat bikin apa eh, mie bebek asap gitu. Hmm, oke. Selain itu Oke, juga oke. kita suka ikutan pop up sih gitu. Jadi Mm-mm. buat terus kita kalau si bakmi badami itu bisa pop up private gitu. Jadi kemarin kita pernah diundang sama salah satu teman juga, ada yang ulang tahun gitu. Jadi kita kayak private pop up gitu di rumah teman, jadi gitu. Heeh. Oke, keren ya. Jadi inovasinya sendiri dari produknya ya, dari produknya yang tadi ya, fusion food. Oke. Kalau oh ya, kalau si badami itu kita akhirnya mau kita jadiin jadi brand gitu, Mm-mm. nggak apa nggak cuman F&B doang. Nanti pada akhirnya si bakmi badami ini tuh jadi brand beda sama si mie opami yang memang bisnis F&B gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, keren ya. Luar biasa. Oke, dan ini maksudnya memunculkan ide-ide yang unik lagi nih dari Mas Bob. Jadi terus saja ya, apa namanya, beranak lagi ide-idenya. Oke, nah mungkin ini ada yang bertanya juga dari Bola Gurih. Ini kalau misalkan menurut Mas Bob nih yang sudah menjalankan bisnis dengan dua konsep yang berbeda, ini mana yang lebih utama, branding dulu atau jualan dulu? Nah, kalau dari point of view Mas Bob sendiri itu seperti apa? Kalau dimulai dari badami sih kayaknya jualan dulu ya dulu, karena badami itu terbentuk dari PO teman-teman. Jadi kita Mm-mm, mengutamakan teman-teman dulu. Jadi kalau badami itu kalau jualan kita fokusin ke teman-teman dulu, baru nanti ke mm, customer. Nah, jadi kalau dari si Badami emang diutamakan jualan dulu, pada mm-mm, akhirnya nanti mm-mm, berjalan jadi baru ke branding gitu. Nah, mm-mm, kalau si Upami karena baru dan mm-mm, kita karena udah punya si Bakmi Badami ini, akhirnya jadi media mm-mm. buat Bob mempromosikan si Upami Paham. gitu. Jadi kalau si Upami ini kebentuk dari brandingannya si Badami, Mm-mm, dan akhirnya baru jualan gitu. Jadi mm-mm, di awal di awal jualan memang si mie Upami ini banyaknya customer Badami, dan mm-mm, akhirnya setelah brandingannya lewat kita udah mulai ke
jualan sih sekarang si Mhm. mie upami. Oke. Jualan tetap ya, tapi branding juga mungkin buat bisnis yang baru itu penting ya, Mas Ya, ya. Oke, semoga terjawab ya, Kak Bola Gurih. sama harus Oke. tahu ini juga apa market yang dikejarnya gitu. Mm-mm. Jadi biar tahu arah jualannya mau Mm-mm. kemana sih. Sesuai ya. Jadi kita Ya, nggak keluar track. ya dari mungkin dari Oke. apa dari harga, dari produk Mm-mm. juga nanti bisa ketahuan marketnya mau yang Mm-mm. mana. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nah mungkin ini pertanyaan selanjutnya dari saya. Ada nggak sih Mas rencana untuk scale up untuk mengembangkan bisnis Bakdami ini dan juga Mie Upami ini ke depannya tuh seperti apa? Nah, ini menarik nih Nah, karena kebetulan selesai eh, tahun ini lumayan ada beberapa tempat yang Bob kunjungi gitu dari entah traveling atau entah dari apa kunjungan perform mm-mm. gitu ya. Nah, dari hasil kunjungan itu Bob menemukan ide buat membuat sesuatu untuk si Badami. Nah, Mm-mm. rencana si Badami ini Bob mau kembangkan bikin jadi Badami Room. Oke. Jadi bikin ruangan, bikin kita lagi nyari tempat khusus buat bakmi Badami. Mm, Isinya nggak cuman bakmi, nanti ada menu-menu baru dari si bakmi Badami, tapi di dalamnya ada listening bar gitu. mm-mm. Jadi orang bisa mendengarkan musik, bisa berkegiatan di dalam dengan memesan menu yang kita sediakan, tapi sistemnya tetap apa reservasi. Gitu. Tapi bukannya setiap Reservasi. hari. Udah reguler ya, tapi tetap Ya, dan harus reservasi. menunya Oke, akan ini mungkin akan berbeda di mm, setiap hari atau setiap minggunya gitu. oke, ini sebuah inovasi yang mungkin akan menjadi apa namanya langkah untuk mengembangkan dari bisnis Badam ini ya, yang tadi awalnya dari bosen nih mau ngapain lagi pas pandemi akhirnya sekarang menciptakan dan memunculkan lagi ide yang luar biasa, keren banget. Nah ini masih di Bandung Mas, Rencana pengen ini di di Bandung Bandung aja. ya. Kenapa Bandung? Berat, Oke. berat meninggalkan Bandung. Berat ya buat ninggalin Bandung. Oke, thank you banget nih Mas Bob tadi udah sharing ya gimana perjalanan bisnis memulai bisnis bakmi dari rumah yang ternyata berangkat dari pengalaman, terus akhirnya ingin memunculkan experience sendiri nih dan membuat koneksi dengan customer-customernya bakmi Badami. Terus akhirnya memunculkan mie upami juga dengan konsep yang berbeda. Terus nanti tadi ya akan dibuat Bakdami Room ya tadi namanya. Ya, Badami Room. Bakdami Room. Oke, dan nanti mungkin bisa teman-teman lebih luas lagi nih untuk menemukan koneksi di Bakdami Room gitu. Oke, semoga tadi rencana-rencananya bisa segera tereksekusi ya Mas ya. Mudah-mudahan Amin. lancar. Amin. Amin. Oke, ini terakhir nih Mas dari Ya, saya mungkin boleh nggak sih share tips atau insight nih buat teman-teman lainnya yang ingin memulai bisnis kuliner nih. Mungkin kalau tadi Mas Bob tuh berangkat dari pengalaman, nah bisa di-share insight dan tips-tipsnya buat teman-teman yang bingung nih pengen mulai bisnis kuliner, tapi gimana nih cara startnya? nah, Silahkan Mas. kalau dari Bob mungkin perbanyak teman, terus mulai aja dulu, terus tahu apa yang harus dijual dan eh, mental ruginya harus kebangun dari sebelum berjualan gitu. Jadi biar nggak mikirin apa, nggak mikirin kayak akan keuntungannya dulu, tapi udah tahu Mm-mm. oh ini bakal kayak gimana gitu sih. Mm-mm. Oke, tadi ya insight yang bisa mungkin teman-teman lakukan gitu di bisnis kuliner Ya, teman-teman atau yang masih bingung mau ngelakuin seperti apa tadi yang sudah di-share sama Mas Bob. Oke, thank you banget Mas Bob nih udah kurang lebih 40 menitan kita share ya. Tadi luar biasa menarik ternyata ada loh konsep bisnis seperti ini. Oke, nah mungkin sebelum kita akhiri live-nya,
tadi juga terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Saya izin untuk menyampaikan informasi dari Foodies ya, Mas ya. Siap. Oke, nah teman-teman mungkin yang tadi bingung mau memulai bisnis kuliner dari mana, bisa langsung terapin aja tadi ya yang disampaikan sama Mas Bob. Atau ini nih saya mau memberikan sedikit informasi dari Foodies buat teman-teman yang pengen memulai atau misalkan udah ada rencana untuk membangun bisnis kuliner, tapi masih bingung idenya seperti apa. Atau misalkan sudah punya bisnis tapi bingung marketing strateginya seperti apa, atau mungkin ada kendala-kendala lainnya di bisnis kuliner yang teman-teman jalankan, ini jangan khawatir karena teman-teman bisa langsung konsultasi secara private bersama mentor dari Foodies selama bulan Ramadan dengan beragam topik yang teman-teman butuhkan. Nah, ini juga teman-teman bisa melakukan konsultasi ini untuk meningkatkan ya performa dari bisnis kuliner teman-teman lebih optimal lagi dan bisnisnya semakin cuan. Nah, ini di program eksklusif private mentoring session by Foodies Academy. Untuk topiknya, teman-teman bisa memilih mulai dari ide bisnis produk, terus strategi pemasaran, operasional dan supply chain management, pengembangan bisnis, kemitraan, atau kerjasama dengan investor, atau mungkin teman-teman yang bingung nih terkait pajak di bisnis kulinernya, atau topik yang mungkin teman-teman ingin konsultasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa banget langsung saja konsultasi dengan para mentor dari Foodies Academy. Nah, ini mentoringnya ini private, one on one. Jadi teman-teman bisa lebih leluasa untuk sharing nih apa kendala-kendalanya biar nanti langsung ditangani oleh mentor-mentor dari Foodies. Nah, ini juga bisa dilakukan secara online atau offline. Nah, untuk offline ini spesial di Bandung dan juga di Jakarta. Jadi mungkin teman-teman yang di luar Bandung dan Jakarta bisa melakukannya secara online. Nah, terus spesialnya lagi ini ada promo spesial buat teman-teman, spesial Ramadan. Ini kalau misalkan teman-teman melakukan private mentoring di satu hari 2 jam, itu ada di harga 3.500.000. Nah, tapi kalau spesial Ramadan ini teman-teman bisa langsung 2 hari selama masing-masingnya 2 jam. Harusnya kan kalau ditotalin di 7 juta, tapi teman-teman bisa mendapatkan di harga 6 juta. Jadi ada hemat 1 juta ya. Nah, itu untuk online. Nah, untuk offline mungkin nanti teman-teman bisa langsung diskusi dengan tim CS dari Foodies di 081120097974. Nah, untuk klaim promo yang hemat 1 juta ini, teman-teman bisa ini kebetulan kalau link di sini nggak bisa diklik, jadi saya tulis dulu biar teman-teman bisa screenshot yang nanti akan direct langsung ke tim salesnya Foodies ya. Sebentar, saya ketik dulu. Oke, nah ini sudah saya pin untuk link promonya. Bisa langsung teman-teman capture dulu aja, nanti bisa ditulis ya, karena ini mudah sih harusnya untuk nulis linknya. Oke, nanti ini langsung di direct langsung ke tim CS untuk claim promo Foodies hemat 1 juta di program eksklusif mentoring private by Foodies Academy. Oke, nah mungkin saya juga ingin menyampaikan sedikit informasi. Jadi Foodies ini reguler setiap bulannya melaksanakan program offline. Teman-teman bisa belajar langsung dengan para mentor dari Foodies dan ketemu secara langsung. Itu kelas-kelasnya ada di Bandung. Kalau tahun ini ada di Menara Asia Afrika. Nah, ini ada kelas workshop membangun bisnis kuliner dari nol. Ini sudah berlangsung batch ke-35. Itu di tanggal 24 sampai 27 April 2024. Terus kalau teman-teman mau belajar, teman-teman nih sebagai SPV dari brand ya atau manajer pengen belajar operasional bisnis, ini juga ada kelasnya. Jadi spesifik membahas operasional bisnis. Itu ada di tanggal 15 sampai 17 Mei, itu selama 3 hari ya, 15, 16, 17 Mei. Terus ada juga kelas yang khusus membahas strategi marketing, promotion and sales batch ke-7. Jadi sudah batch ke-7 ya. Ini sama di Bandung tanggal 1 sampai 3 Mei 2024. Terus ada kelas untuk spesifik membahas finance for F&B business. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gimana ngelola
finance atau keuangan bisnis kuliner teman-teman. Jangan bingung lagi, teman-teman bisa belajar langsung bersama expert kita di tanggal 5 sampai 7 Juni. Jadi ini masih after lebaran ya untuk kelas-kelas offline ini. Tapi diamankan aja seatnya dari sekarang karena terbatas. Jadi langsung aja dihubungi ke tim CS Foodies atau untuk mudahnya bisa DM Instagram Foodies langsung ya. Oke, nah mungkin itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan dari programnya Foodies. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri live sore ini, boleh nih dari Mas Bob disampaikan closing statement nih buat teman-teman yang mau memulai bisnis atau buat teman-teman yang nyimak dari awal sampai akhir. Silakan, Mas. Apa ya? Eh, buat teman-teman yang mau memulai bisnis, jangan patah semangat, terus mencoba biar bisnisnya bisa berjalan aja. Gitu sih. Oke, tetap semangat ya. Tadi kalau Mas Bob bilang mental ruginya itu harus kuat ya. Jangan dulu Ya. mikirin untung, tapi perbaiki dulu fundamental bisnisnya buat untuk meminimalisir kerugian tersebut ya, Mas ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Bob untuk waktunya dan Ya. sudah berkenan untuk sharing bareng sahabat foodies dan juga teman-teman dari Bakmi Badami. Nah, mungkin lagi nyimak juga nih teman dari Bakmi Badami. Nah, semoga tadi insight-nya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi pahala dan juga berkah khususnya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan ya untuk Mas Bob, keluarga dan juga tim dari bisnis kulinernya Mas Bob. Oke, semoga teman-teman juga udah mencatat poin-poinnya, insight-insightnya untuk bisa diterapkan di bisnis kulinernya. Terakhir nih Mas, biasanya kita dokumentasi online dulu untuk kita abadikan. Boleh, boleh. Abadikan. Atau teman-teman yang mau screenshot boleh banget ya untuk di-share karena abis ini Instagram live-nya bisa ditonton kembali. Teman-teman yang kelewat jangan khawatir, nanti di Instagramnya Foodies di-upload ulang ya tayangannya. Oke, kita pose dulu aja Mas buat di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, mudah-mudahan sudah bisa ter-screenshot. Sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk klaim promonya karena hanya berlaku di bulan Ramadan ini dan seatnya terbatas juga. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di Sedekah Ilmu Ramadan besok. Masih ada narasumber dari bisnis kuliner pastinya dengan insight dan ilmu-ilmu yang berbeda juga. Jadi jangan lupa pantengin terus Instagramnya Foodies dan follow Instagram Foodies di foodies.id dan follow juga Bakmi Badami ya, bakmi.badami. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Bob. Saya izin untuk tutup live-nya ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.